Yunus berdiri gagah, suaranya menggema di pasar. Namun, tangisannya yang bersemangat hilang di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, dengan para pedagang menjajakan barang dagangan dan warga kota tawar-menawar dengan keras. Lautan wajah menutup telinga terhadap pesan sucinya. Masing-masing sibuk dengan urusan mereka sendiri, tidak menyadari malapetaka yang akan datang. Kekecewaan memuncak dalam diri Nabi Yunus saat kata-katanya jatuh di tanah tandus. Jiwanya bergumul dengan ketidakpedulian orang-orang. Pasar yang ramai, simbol kehidupan dan perdagangan, menjadi panggung bagi perjuangan Nabi Yunus yang sepi, menyoroti kesenjangan yang berkembang antara peringatan ilahi dan kelesuan manusia. Di dalam batas rumah Yunus yang remang-remang, Yunus duduk sendirian, terselubung bayangan, tersesat dalam labirin pikirannya. Beban penolakan rakyatnya membebani dirinya. Setiap bayangan menjadi pengingat nyata atas ketidakadilan dan hati mereka yang tak kenal ampun. Dia merenung. Keheningan memperkuat gema dari gejolak batinnya. Cahaya redup menari dengan bayangan, menciptakan pemandangan suram keputusasaan Yunus. Udara terasa berat dengan kesedihan yang tak terucapkan. Setiap napas menjadi bukti kekecewaannya yang mendalam. Sendirian, Yunus menghadapi jurang kesendiriannya, bergulat dengan beban keras kepala kaumnya. Didorong oleh amarah, Yunus bergegas pergi dari gerbang desa. Sosoknya menjadi siluet di tengah langit yang mulai menyingsing. Kemarahannya melahapnya saat dia melangkah maju, menolak untuk memberikan bahkan pandangan ke belakang pada kehidupan yang dia tinggalkan. Setiap langkah adalah pernyataan ketidaksabarannya, tuntutan akan hukuman ilahi untuk melanda mereka yang telah dia tinggalkan. Desa memudar ke kejauhan, sebuah bukti bisu atas tekadnya yang tak tergoyahkan dan kemarahan yang membara. Sendirian, Yunus terus maju, jantungnya berdebar dengan campuran amarah dan permohonan keadilan yang putus asa. Matahari pagi menciptakan bayangan panjang saat Yunus menghilang di ufuk, ditelan oleh amarahnya. Yunus tiba di pelabuhan yang ramai, siap untuk menaiki kapal yang akan berlayar. Dia membayar ongkosnya, melangkah ke dek untuk bergabung dengan penumpang lain. Di antara sesama pelancong, Yunus menemukan tempatnya di kapal. Kapal bersiap untuk berangkat, membawa Yunus dan teman-temannya ke alam yang luas tak dikenal. Kapal meluncur melintasi laut yang tenang, sebuah kapal yang menyendiri di tengah hamparan lautan yang luas. Di dek, Yunus duduk. Kegelisahannya adalah kehadiran yang nyata di lingkungan yang tenang. Pandangannya menyapu cakrawala, mencari penghiburan tetapi hanya menemukan hamparan yang tak henti-hentinya. Ketenangan laut memperkuat gejolak batinnya. Setiap ombak menjadi pengingat kegelisahannya. Terjebak dalam perenungan, Yunus tetap digeladak. Sosok gelisah yang tenang di tengah ketenangan laut. Di bawah selubung malam, badai tiba-tiba melepaskan amarahnya di laut. Kapal itu menjadi mainan badai, terombang-ambing tanpa ampun oleh ombak yang mengerikan. Penumpang dilanda kekacauan. Tangisan mereka tertelan oleh gemuruh badai saat kepanikan melanda kapal. Di tengah kekacauan, suara kapten menembus badai. Kurangi bebannya. Sekarang, setiap perintah adalah permohonan putus asa terhadap kekuatan laut yang luar biasa. Kabina kapal diselimuti bayangan. Lampu yang berkedip-kedip memancarkan cahaya menyeramkan pada penumpang yang meringkuk. Keheningan yang tegang menyelimuti saat mereka bersiap untuk mengundi nasib. Sebuah tindakan putus asa untuk bertahan hidup. Tangan terulur, gemetar, untuk mengambil potongan kertas yang menentukan nasib. Suara terkejut kolektif bergema saat nama Yunus terungkap, menyegel nasibnya. Beban keputusan mereka menghancurkan sisa harapan di dalam kabin. Di laut lepas, Yunus melompat ke air yang bergelora, menyerah pada takdir. Permukaan laut yang bergolak menarik Yunus ke bawah.
ombak menghantamnya dengan keras. Ombak menelan Yunus yang menghilang di bawah permukaan gelap, simbol penyerahan diri sepenuhnya. Laut bergelora, ombak tak henti-hentinya menghantam, tak menunjukkan tanda-tanda Yunus. Lautan yang luas dan tak kenal ampun membentang ke cakrawala, sunyi dan tidak peduli pada nasib Yunus. Yunus mendapati dirinya tertelan oleh kegelapan yang luar biasa. Seorang tahanan di dalam perut binatang buas. Ketakutan mencengkeramnya. Gelombang dingin menyapu inderanya saat penyesalan menggerogoti jiwanya. Sendirian dalam kegelapan yang menyesakkan, Yunus bersujud, tubuhnya gemetar. Beban dari pilihan masa lalunya menghancurkannya. Dalam keheningan perut ikan di malam hari, Yunus berlutut, hatinya diliputi penyesalan. Dia mulai berdoa. Suaranya hanya bisikan di kehampaan yang luas. Doanya semakin intensif. Mengakui kesalahan masa lalunya, Yunus memohon ampunan Allah. Suaranya kini dipenuhi dengan harapan yang putus asa. Dalam kesunyian malam, Yunus menunggu, berharap penebusan. Di dalam perut ikan, Yunus memulai hari-hari panjangnya untuk berdoa. Dia merenungkan perbuatan masa lalunya. Setiap kenangan begitu jelas. Dia membisikkan janji perubahan, mencari penebusan. Hari berganti malam saat Yunus bertahan dalam pengabdiannya yang menyendiri. Di pantai yang sunyi, seekor ikan raksasa memuntahkan Yunus ke atas pasir. Yunus terbaring telentang di pantai, siluet kelegaan di tengah langit yang luas. Lemah tapi hidup, Yunus menikmati setiap napas, bersyukur atas kelangsungan hidupnya yang tidak mungkin. Matahari menghangatkan wajah Yunus saat dia berbaring di pasir, bersyukur atas hidupnya. Di bawah terik matahari pantai, Yunus pingsan. Kekuatannya benar-benar terkuras. Sebuah keajaiban terungkap saat Allah mewujudkan pohon labu, menawarkan keselamatan Yunus dari kerasnya alam. Daun-daun berdesir lembut memberikan naungan yang menenangkan tempat Yunus mencari perlindungan. Makanan muncul saat pohon labu berbuah, menjanjikan makanan bagi nabi yang lelah. Dengan harapan baru, Yunus memakan labu, vitalitasnya perlahan pulih di bawah ketentuan ilahi. Dipulihkan dan dipulihkan kembali. Yunus duduk di bawah pohon labu. Tatapannya dipenuhi rasa syukur dan tujuan yang diperbarui. Yunus kembali ke desa Niniwe. Jantungnya berdebar-debar karena khawatir. Tidak yakin apa yang menantinya. Gelombang keheranan menyelimuti Yunus saat ia menyaksikan kaumnya berubah karena iman dan pertobatan. Warga desa berseri-seri dengan sukacita dan harapan baru menyambut Yunus dengan tulus. Wajah mereka berseri-seri, mencerminkan fajar era baru saat mereka berkumpul di sekitar nabi mereka yang kembali. Yunus, kewalahan oleh kehangatan dan penerimaan, menemukan penghiburan dalam pelukan komunitasnya yang telah bertobat. Di jantung masjid desa, Yunus memandu komunitasnya dalam doa yang tulus. Setiap suara naik serentak, mengungkapkan rasa syukur atas rahmat dan ampunan Allah. Matahari tengah hari memancarkan cahaya keemasan, menerangi wajah-wajah tenang yang sedang berdoa. Perasaan damai yang mendalam meresap ke dalam masjid desa saat doa selesai. Saat senja turun di desa Ninive, Yunus dan rakyatnya berkumpul. Siluet mereka terpampang di tengah cahaya yang memudar. Matahari terbenam menciptakan bayangan panjang, pengingat perjalanan hari itu dipenuhi dengan pelajaran kesabaran dan pertobatan. Keheningan bersama menyelimuti. Setiap hati merenungkan pentingnya pengampunan yang mendalam. Beban dari cobaan masa lalu terangkat saat mereka berdiri bersama, terikat oleh pemahaman dan persatuan yang baru ditemukan. Dalam dekapan senja yang tenang, desa Ninive menemukan kedamaian.
penduduknya selamanya berubah oleh pelajaran yang dipetik.